Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perjanjian Internasional akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Tahapan Perjanjian Internasional Reservasi dan Fakta San Serpanda. Sebelum memaparkan materi, kami berterima kasih kepada Bapak Rosa Teja Buana dan Ibu Haji Irma Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Perjanjian Internasional yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan materi dengan baik. Adapun anggota kelompok kami diantaranya. Perkenalkan, nama saya Alvina Putri Dewita, NPM 21100000060. Saya Anggito Justisio dari NPM 21100000062. Saya Ervin Meliani dengan NPM 211000071. Saya Urvan Syapa dengan NPM 211000089. Dengan saya Fani Alfahira dengan NPM 211000090. Tahapan Perjanjian Internasional. Dasar Hukum Tahapan Perjanjian Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, Vienna Convention of the Law of Treaties 1969, Vienna Convention of the Law of Treaties between States and International Organization or between International Organization 1986, Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber utama hukum internasional sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Sedangkan definisi dari Perjanjian Internasional, treaty, jika merujuk kepada pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina 1969 adalah sebagai berikut. Treaty means an international agreement concluded between states in written from the governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments, and whatever is particular designation. 3 tahapan pembuatan perjanjian internasional. Pertama, negosiasi atau perundingan perjanjian internasional, penandatanganan perjanjian internasional, dan ratifikasi perjanjian internasional jika perlu. Negosiasi atau perundingan. Tahapan perjanjian internasional adalah dimulai dari perundingan, di mana biasanya didahului oleh pendekatan-pendekatan oleh pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian internasional atau yang dalam bahasa diplomatik dikenal sebagai lobbying. Lobbying dapat dilakukan secara formal maupun secara non-formal. Bila dalam lobbying telah ada titik terang tentang kesepakatan tentang suatu masalah, maka kemudian diadakan perundingan secara resmi yang akan dilakukan oleh orang-orang yang resmi mewakili negaranya menerima kesepakatan yang telah dirumuskan dan mengesahkannya. Negosiasi atau perundingan. Orang-orang yang berwenang mewakili negaranya ini diatur lebih lanjut dalam pasal 7 Konvensi Wina 1969, diantaranya yaitu kepala negara seperti presiden, kepala pemerintahan seperti Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Dalam tahapan perundingan ini terdapat juga proses penerimaan teks adoption of the text, di mana para pihak yang berunding merumuskan teks dari perjanjian yang kemudian diterima oleh masing-masing pihak peserta perundingan. Penerimaan naskah atau teks dalam konferensi yang melibatkan banyak negara dilakukan dengan persetujuan 2/3 dari negara yang hadir dan menggunakan suaranya, kecuali jika 2/3 negara tersebut setuju untuk melakukan ketentuan lain. Penandatanganan perjanjian internasional. Setelah adanya penerimaan teks dalam tahapan perundingan, tahapan perjanjian internasional selanjutnya adalah dilakukan pengesahan teks yang telah diterima oleh peserta perundingan tadi. Proses pengesahan teks perjanjian internasional dilakukan sesuai kesepakatan para peserta perundingan atau dengan
pembubuhan tanda tangan wakil negara dalam teks perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi perjanjian internasional. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, ratifikasi merupakan salah satu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Namun dari perspektif hukum perjanjian internasional, proses ratifikasi ini tak selalu diperlukan agar sebuah perjanjian internasional bisa berlaku mengikat terhadap suatu negara. Hal ini dikarenakan bisa saja peserta perundingan perjanjian internasional menyepakati bahwa penandatanganan perjanjian saja sudah cukup menandakan persetujuan negara terhadap perjanjian tersebut. Proses ratifikasi ini diperlukan, di antaranya jika teks perjanjian internasional terkait menyatakan bahwa persetujuan negara untuk terikat ditunjukkan dengan cara ratifikasi. Di Indonesia, ratifikasi sebagai pengesahan perjanjian internasional ini dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Sebagai catatan, selain ratifikasi, ada juga berbagai cara lainnya untuk menunjukkan persetujuan sebuah negara untuk terikat kepada perjanjian internasional, seperti accession, penerimaan, acceptance, dan penyetujuan, approval. Penggunaan cara-cara tersebut bisa dilakukan tergantung pada persetujuan para pihak dan ketentuan dalam perjanjian internasional. Reservasi dalam perjanjian internasional. Pengertian reservasi, persyaratan atau reservation dalam perjanjian internasional adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Pensyaratan atau reservasi didefinisikan dalam pasal 2 Ayat 1 huruf D Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969. Pensyaratan sepihak, apapun istilah atau sebutan yang dapat diberikan yang dibuat oleh suatu negara ketika menandatangani, mengesahkan, menerima, menyetujui, atau melakukan aksesi terhadap suatu perjanjian yang bertujuan untuk meniadakan atau mengubah dampak hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu yang terkandung dalam perjanjian itu dalam penerapannya terhadap negara tersebut. Pasal 2 Ayat 1 huruf D Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969. Unsur esensial dari pensyaratan. Pensyaratan harus dinyatakan secara formal. Pensyaratan bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Bentuk-bentuk pensyaratan yang satu, mengadakan penafsiran tertentu terhadap pasal-pasal tertentu dalam perjanjian tersebut sesuai dengan kepentingannya. Yang kedua, menyatakan bahwa pada pasal-pasal tertentu akan diadakan perubahan sehingga sesuai dengan kepentingannya. Yang ketiga, menyatakan bahwa pasal atau pasal-pasal tertentu tidak berlaku baginya. Di sini ada syarat tidak diizinkannya pensyaratan. Yang pertama, pensyaratan tidak diizinkan oleh perjanjian itu tersendiri. Yang kedua, perjanjian tersebut menyatakan bahwa hanya pensyaratan khusus yang diperbolehkan, sedangkan pensyaratan lain tidak spesifik of reservation. Yang ketiga itu, jika pensyaratan tidak mungkin diadakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut. Yang selanjutnya ada klasifikasi persyaratan. Yang pertama, persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa atau reservation to dispute settlement provision. Yang kedua, ada persyaratan terhadap berbagai ketentuan penutup atau reservation to other final clause. Yang ketiga, ada persyaratan terhadap inti perjanjian yang berhubungan dengan suatu ketentuan yang khusus.
atau reservation to the merit or treaty that single out specific profession. Yang keempat ada persyaratan terhadap inti perjanjian secara keseluruhan atau reservation to the merit of the entire treaty. Selanjutnya ada kategori persyaratan. Yang pertama ada persyaratan mengenai ketentuan-ketentuan substantif dalam suatu perjanjian atau reservation regarding substantive treaty clause. Yang kedua ada persyaratan yang berhubungan dengan tidak adanya pengakuan atau reservation relating to non-recognition. Yang ketiga ada persyaratan yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat penyelesaian sengketa, atau dengan kata lain reservation relating to dispute settlement clause. Selanjutnya ada fakta sunt servanda dalam perjanjian internasional. Menurut pasal 26 menyatakan bahwa every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. Menetapkan tentang asas fakta sunt servanda sebagai dasar pelaksanaan suatu perjanjian internasional, bahwa suatu perjanjian internasional berlaku dan memiliki kekuatan hukum dan harus dilaksanakan dengan good faith. Selanjutnya ada pengertian fakta sunt servanda, berasal dari bahasa Latin yang berarti janji harus ditepati. Yang selanjutnya sanctity of the contract atau kesakralan suatu perjanjian. Selanjutnya asas fakta sunt servanda merupakan salah satu norma dasar dalam hukum dan erat kaitannya dengan asas itikat baik untuk menghormati atau mentaati suatu perjanjian. Pengertian fakta sunt servanda merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum sipil law yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya, asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian dilakukan di antara para individu yang mengandung makna bahwa, yang pertama, perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan kedua, mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau lanjut. Aktualisasi pelaksanaan asas itikat baik dari suatu janji. Yang pertama, para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri. Yang kedua, menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak ataupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan atau dibebani kewajiban kalau ada. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu mulai berlaku maupun setelah. The Vienna Convention of the Law of Treaties VCLT 1969 provides a framework of commonly accepted principle of the conciliation and operation of international agreements. It references Pacta sunt servanda twice. Pandangan para ahli terhadap asas Pacta sunt servanda, Aziz T. Saliba menyatakan bahwa asas Pacta sunt servanda merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian, sensitive of contracts. Titik fokus dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum tepat, orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut. Perwujudan asas Pacta sunt servanda dalam hukum positif. Asas Pacta sunt servanda merupakan salah satu asas hukum yang berada di dalam sistem, karena telah diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum internasional maupun hukum nasional positif. Dengan kata lain, keberadaan asas Pacta sunt servanda telah mendapatkan pengakuan dan kepastian dalam hubungan antar negara yang tertuang perjanjian-perjanjian internasional maupun dalam peraturan perundangan nasional Indonesia, dan khususnya telah menjadi bagian dari hukum internasional. Perwujudan asas Pacta sunt servanda dalam perjanjian internasional dapat dilihat antara lain dalam pasal 2 ayat 2 PGM PBB. Pasal 2 ayat 2 PGM PBB mengatakan, all members in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership shall fulfill in the good faith the obligation assumed by them in accordance with the present charter. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.